Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Bismillah, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim. Iftahana futuhal arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Dewan Pembina Pengawas dan Pengurus Yayasan Al-Qalam Cirebon, yang kami hormati Bapak Dokter Bapak Doktor Budi Manfaat MSc, yang pada kesempatan kali ini akan menjadi pemateri kita pada kajian Rumah Hijrah dengan tema Seni Berkomunikasi dalam Keluarga, menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, wa rohmah. Baik, Pak Budi Manfaat, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adib. Nggih. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, di sini kita pemateri sudah bergabung ya, Bapak Ibu. Maka dimohon untuk yang tidak memungkinkan untuk on cam, mangga bisa off cam aja. Tapi kalau yang memungkinkan untuk on kamera, kita sama-sama on kan ya kameranya. Karena ketika kita belajar, walaupun terhalang jarak ya, kita jauh-jauhan, nggak pada satu tempat, tapi ketika kita belajar dan on kameranya, itu energi untuk ketika belajarnya itu lebih dapat gitu ya. Energi ketika belajar, ketika menuntut ilmu itu lebih dapat dibandingkan dengan tidak on kameranya. Baik, mangga Bapak Ibu, barangkali bisa dinyalakan, dipersilakan untuk dinyalakan dulu kameranya. Kita belajar bersama malam pada malam hari ini sambil menunggu Bapak Ibu peserta yang lain untuk bergabung ini. Baik. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, ini kita lagi di kosan jadi ada teman di sini. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara yang masuk gitu ya. Ya anggap aja nggak kedengeran gitu. Jadi mohon maaf dan mohon maklumnya karena ini kita izin off cam ya Pak karena sedang berada di luar ruangan. Baik Ibu Nurul, nggak apa-apa Ibu. Mangga. Yang penting nanti ilmunya kita bisa masuk, bisa cerna bareng-bareng, bisa pahami bareng-bareng dan bisa diamalkan gitu kan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kita pada malam hari ini seni berkomunikasi dalam keluarga, menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, wa rohmah. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Bapak Dr. Budi Manfaat MSI untuk pemaparan materinya kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Mas Adib. Suara saya cukup jelas. Nggih, Pak, jelas, Pak. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la tatimmus sholihatu illa bi. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tazwiju barokatun wal waladu rahmatun. Fa akrimu auladakum fa inna karomatal auladi ibadatun. Yang saya hormati pimpinan eh, yayasan ya, pondok pesantren, dan juga Mas Adib yang memandu acara ya, dan juga kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu ya, rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung ya. Di sini tertulis ada 11, 11 itu plus saya gitu ya. Berarti saya berhadapan dengan 10 kawan-kawan ya. Dan saya melihat 10 eh, orang itu bukan jumlah yang sedikit ya, ya Mas Adib ya. Jadi kita nggak perlu berkecil hati ya. Jadi 10 orang yang bergabung di sebuah majelis ilmu begitu ya. Karena yang kita bicarakan adalah kita bicara tentang ilmu, kita tidak bicara tentang membicarakan orang begitu ya. Jadi kita tidak sedang bergosip, kita tidak sedang berribah begitu ya. Tapi kita membicarakan sebuah ilmu, maka 10 orang yang berkumpul membicarakan sebuah ilmu itu adalah sebuah eh, sesuatu yang besar gitu ya, meskipun jumlahnya 10 ya. Dan kami sangat yakin nanti 10 orang ini lalu kemudian menular lebih lanjut begitu ya. Jadi kalau kita sebagai suami maka nanti kita akan cerita ke istri ya, cerita ke anak-anak, menularkan ke rekan-rekan ya. Sehingga nanti yang kita bicarakan itu perlahan-lahan kemudian meluas ya. Jadi bismillah kita niati malam hari ini semata-mata adalah untuk eh, meningkatkan kualitas diri begitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa saling bertukar pengalaman ya, bertukar pengetahuan, bertukar solusi-solusi terbaik ya. Karena nanti boleh jadi di sesi interaksi, sesi tanya jawab, boleh jadi nanti saya justru akan mendapatkan pengetahuan ya, pengalaman terbaik dari Bapak Ibu semuanya. Saya diberi amanah oleh Mas Adib, judulnya adalah Seni Berkomunikasi dalam Keluarga ya. Saya sudah menyiapkan slide pendek, jadi mohon izin untuk share screen ya Mas Adib ya. Nggih, Pak, mangga, Pak. Sudah terlihat? Nggih, sudah, Pak. Oke, baik. Jadi saya menyiapkan slide pendek, jadi hanya berisi 6 slide ya. Dan 6 slide itu, slide yang pertama adalah judul, berarti hanya ada 5 ya. Tapi nanti dari 5 slide ini kita nanti akan berdiskusi panjang ya. Kira-kira nanti sampai setengah 10 mungkin. Dan mudah-mudahan nanti dari sesi diskusi itu kita eh, diberi pemahaman ya oleh Allah, kemudian sampai bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, saya ingin mengawali cerita saya dari sini ya. Satu keluarga berbagai perbedaan ya. Ini slide yang pertama ya. Jadi satu keluarga berbagai perbedaan. Tak usah ya kita bicara satu orang sedunia ya. Jadi satu orang sedunia itu pasti rupa-rupa sekali perbedaannya, tapi kita ingin berbicara sesuatu yang sangat kecil, sangat dekat dengan kehidupan kita, satu keluarga ya. Nah, jadi ternyata dalam satu keluarga kita saja itu ternyata perbedaannya sangat banyak sekali ya, yang mungkin kalau kita sebut eh, bisa jadi tak hingga ya. Apalagi dalam satu kehidupan di dunia ya, itu pasti perbedaannya sangat beragam sekali. Jadi ternyata satu keluarga saja itu berbagai perbedaan ya. Jadi kalau keluarga yang kita maksud itu adalah keluarga kecil,
Jadi keluarga kecil itu anggota minimalnya adalah eh, ayah, ibu, dan anak-anak, begitu ya. Itu anggota inti ya. Boleh jadi ternyata di keluarga itu mungkin ada orang tua ya yang ikut juga tinggal di situ ya. Tapi setidaknya satu keluarga itu memuat anggota intinya itu adalah orang tua dan anak-anak ya. Jadi ayah, ibu, dan anak-anak. Ya. Nah, perbedaannya banyak sekali ya. Jadi mulai dari jenis ya, itu ada laki-laki, ada perempuan, lalu usia ya. Jadi kalau orang tua pasti adalah usia dewasa, kemudian ada anak-anak, berarti mereka masih eh, anak-anak ya. Jadi anak-anak itu nanti bisa ada yang masih bayi, ada yang sudah usia anak-anak, ada yang usia sudah remaja, bahkan mungkin ada yang sudah dewasa ya. Nah, dari anak-anak mungkin yang sesama masih anak-anak ya, itu juga mungkin karakternya beda-beda. Ada yang suka ini, suka itu ya. Ada yang disinggung sedikit itu sudah tersinggung sampai sakit hati sampai mutung ya. Ada yang nggak ngerti bahasa singgungan, begitu ya. Jadi dengan bahasa diapain aja, diolok-olok, disinggung, dia mempan aja begitu, dia seperti tidak diapa-apain ya. Jadi ada juga yang model begitu ya. Ada yang diajari sedikit saja mungkin sudah bisa melanjutkan sendiri ya. Ada yang dia harus didampingi lebih keras ya. Yang kalau ini tidak dikawal dengan baik maka nanti dia bisa loss ya, tidak bisa belajar atau tumbuh dan berkembang lebih baik ya. Jadi ternyata anak-anak itu perbedaannya eh, pasti banyak begitu ya. Artinya kita harus pahami, kita harus terima bahwa memang Allah menciptakannya demikian begitu ya. Jadi meskipun Allah Maha Kuasa menciptakan satu keluarga itu sama begitu ya. Baik semua, rajin semua, soleh semua, mudah belajar semuanya ya. Ganteng-ganteng semua, cantik-cantik semua. Allah Maha Kuasa kan menciptakan itu ya. Tapi kan faktanya Allah tidak menciptakannya demikian gitu ya. Jadi Allah menciptakannya rupa-rupa ya, jenis kulitnya, hobinya, ya, kecenderungannya, kemampuannya, karakternya, sikapnya itu memang sengaja diciptakan oleh Allah rupa-rupa gitu ya. Dan rupa-rupa manusia yang sangat banyak itu ditempatkan dalam satu tempat yang sama, yaitu bumi. Ini pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya, gitu ya. Jadi memang sengaja Allah menciptakannya demikian dan ditegaskan di dalam Al-Quran. Tujuannya memang adalah eh, salah satunya lita'arofu, begitu ya, untuk saling mengenal, untuk saling memahami. Ya. Jadi begitupun di dalam keluarga nanti eh, diciptakan berupa-rupa atau berbagai ragam, itu juga pasti ada tujuannya ya. Jadi ada maksudnya. Jadi kalau istilahnya yang umum, jadi laki-laki dan perempuan itu menikah memang bukan untuk menjadi sama kan begitu ya. Tetapi adalah untuk bagaimana mereka bisa hidup bersama ya. Jadi hidup bersama itu ternyata tidak harus setiap orang memainkan peran yang sama gitu ya. Justru kalau kita renungkan, seandainya semua orang itu sama, ya kecenderungan orang sama, hobinya sama, kemampuannya sama, bisakah kita membayangkan bagaimana kehidupannya? Jadi bisakah kita membayangkan bagaimana dunia ini beroperasi, begitu ya? Jadi kita nggak bisa membayangkan kalau semua orang sama, ya. Jadi kalau semua orang ingin profesinya A, ya, dan dengan gaji yang eh, maksimal, ya, jadi profesinya sama, kemampuannya sama, mungkin tidak ada orang yang kemudian eh, apa bertugas untuk mengangkut sampah setiap pagi. Tidak ada orang
sarapan di warung-warung setiap pagi hari atau siang ya. Tidak ada mungkin orang yang berprofesi sebagai supir ya, yang bisa mengantarkan banyak orang dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Jadi pasti begitu ya. Jadi ternyata hikmahnya Allah menciptakan berbagai karakter, berbagai rupa-rupa itu adalah supaya bumi ini, supaya dunia ini berjalan, begitu ya, berjalan. Nah, begitupun di dalam keluarga ya. Kalau kita renungkan, seandainya semua keluarga diciptakan baik-baik saja. Seandainya begitu. Jadi seandainya setiap keluarga diciptakan oleh Allah baik-baik saja. Baik-baik saja itu adalah ya nurut-nurut semua, soleh-soleh semua, tidak ada yang eh, tidak ada orang malas, tidak ada sifat membandel dan seterusnya ya. Seandainya begitu ya, maka mungkin tidak ada kan aktivitas menasehati, tidak ada aktivitas orang mengantarkan anaknya ke sekolah, mencarikan tempat belajar yang terbaik, kan begitu ya? Tidak ada aktivitas begitu. Artinya kita nggak bisa membayangkan bagaimana aktivitas kehidupan ya. Dan memang dunia ini diciptakan untuk kita eh, beribadah itu ya. Jadi beribadahnya itu rupa-rupanya ya bukan hanya yang mahdoh seperti sholat, zakat, puasa, haji ya. Tetapi menyekolahkan anak atau mempesantrenkan anak, menasehati anak, hal-hal yang begitu ya. Jadi justru memang seperti itulah eh, apa tujuan Allah menciptakan, kenapa diciptakan semuanya itu bervariasi ya. Jadi tidak ada yang sama persis begitu ya. Jadi ini kita terima, kita akui bahwa satu keluarga pasti berbagai perbedaan ya. Jadi ya, ya. Jadi kita tidak ini. Jadi kita misalnya adalah kenapa ya wong anak dua aja kok nggak sama. Misalkan ada orang tua mengeluhkan begitu ya. Wong anak dua aja kok nggak sama. Wong disekolahkan di tempat yang sama ya, dengan biaya yang sama ya. Kenapa ya kok hasilnya eh, kok nggak bisa sama, bla 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 dan seterusnya ya. Itu artinya kita tidak bisa menerima ini begitu ya, menerima perbedaan ini. Nah, ini kita terima dulu ya. Kita terima, kita syukuri karena eh, setiap kondisi ya, setiap pemberian itu pasti ada di baliknya kebaikan-kebaikan gitu ya. Jadi nanti di level ini saja kita harus sudah bisa lolos yaitu dengan menerima dan mensyukurinya. Nah, selanjutnya yang ini ya. Ini level yang berikutnya, tahapan yang berikutnya. Jadi berbagai perbedaan tapi satu tujuan karena satu keluarga. Ini eh, konsep yang kedua ya. Jadi berbagai perbedaan sih memang, tapi satu tujuan karena satu keluarga. Jadi keluarga itu mengikat perbedaan tadi itu mengarah pada satu tujuan, begitu ya. Jadi kalau ada keluarga kok tidak satu tujuan, itu bukan keluarga namanya ya. Jadi kalau satu keluarga itu pasti satu tujuan ya. Jadi yang mengikat eh, anggota-anggota di dalam rumah itu menjadi sebuah keluarga atau bukan keluarga, itu sebenarnya yang paling utama itu adalah tujuan. Dia pasti memiliki tujuan yang sama, yang satu ya, satu tujuan. Jadi berbagai perbedaan tapi satu tujuan karena satu keluarga. Jadi kalau ada satu keluarga kok tujuannya beda-beda. Tujuan ini yang kita maksud tujuan hidup ya, tujuan hidup. Jadi bukan tujuan apa yang sifatnya duniawi ya,
maksudnya yang sifatnya eh, apa aktivitas-aktivitas kecil, misalnya eh, apa yang ayah misalnya ingin apa misalnya, kalau hal-hal yang sifatnya kecil ya. Tapi ini yang kita maksud adalah tujuan hidup di dunia, gitu ya. Jadi tujuan hidup. Jadi apa tujuan hidup yang mengikat kita dalam satu keluarga itu pasti adalah seperti yang kita sering dengungkan ya. Jadi setiap keluarga pasti tujuannya sama ya, mendambakan sebuah kehidupan yang sakinah, mawaddah, warohmah, selamat di dunia sampai di akhirat. Singkatnya kan begitu ya, singkatnya. Jadi kalau seorang muslim, keluarga muslim pasti tujuannya begitu ya. Jadi pasti menginginkan keluarganya itu sakinah, sakinah itu anteng ya, tenang ya. Jadi sakinah, tenang, anteng begitu ya. Mawaddah ya, warohmah ya. Jadi penuh cinta dan kasih sayang. Dan selamat dunia dan akhirat. Jadi tujuannya itu panjang sekali. Jadi keselamatan yang dimaksud itu bukan hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Nah, inilah yang mengikat sebuah keluarga ya. Jadi meskipun berbeda-beda tadi itu ya, tetapi dia punya satu tujuan karena satu keluarga ya. Jadi kita pastikan keluarga kita itu tujuannya sama, tujuannya satu begitu ya. Jadi anak-anak, istri itu harus tahu, harus diketahui bersama bahwa tujuan keluarganya itu sama, satu begitu ya. Arahnya itu sama, arahnya itu satu ya. Nah, ini kalau dilanjutkan, satu tujuan itu artinya adalah satu visi, satu misi ya. Atau dalam bahasa yang lain itu adalah satu rencana, satu aksi ya. Jadi satu rencana keluarga, satu aksi keluarga. Jadi keluarga itu ternyata harus punya rencana yang sama gitu ya. Punya aksi yang sama untuk mencapai tujuan yang sama tadi itu gitu ya. Jadi karena tujuannya sama, maka rencananya harus sama, aksinya harus sama gitu ya. Kan tadi tujuannya sama yaitu eh, selamat dunia dan akhirat gitu ya. Bahagia dunia dan akhirat. Sukses dunia dan akhirat. Jadi tujuannya sama, maka nanti rencananya harus sama, ya. Aksinya harus sama, begitu ya. Jadi rencana keluarganya harus sama. Jadi ternyata keluarga itu harus punya eh, yang pertama tadi adalah harus punya visi misi, begitu ya. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan, sekolah-sekolah, organisasi, lembaga-lembaga, itu kan mereka pasti punya visi misi, begitu ya. Bahkan sampai tertempel biasanya. Bahkan visi misi organisasi itu biasanya harus dihafal oleh pimpinannya, oleh karyawannya dan seterusnya. Biasanya begitu, ya. Jadi mereka itu merumuskan visi misinya ya sampai menuliskannya dan sampai mewajibkan semua anggota organisasinya itu menghafalnya visi misi itu. Nah, bagaimana dengan keluarga? Apakah keluarga itu harus juga visi misinya itu sampai ditulis ya, sampai harus dihafal oleh semua anggota keluarganya, begitu ya. Kalau sampai ditulis mungkin kita tidak lazim melihatnya, begitu ya. Tapi kalau direnungkan, perlukah sebuah keluarga itu visi misinya sampai ditulis, begitu ya. Sampai itu sering diungkapkan, sampai anak-anaknya kemudian dicek apakah dia tahu visi misinya, begitu ya. Nah, kalau menurut saya, kalau itu sampai ditulis ya, sampai kemudian dihafal ya, dijiwai, dipahami oleh setiap anggota keluarganya, itu pasti keren banget, begitu ya. Jadi kalau kita iseng-iseng nanya ke istri kita atau ke anak kita, anak-anak tahu kan kita ini
tujuan hidup keluarga kita ini apa, begitu ya. Kalau kita misalnya iseng-iseng begitu atau nanya ke istri, sebenarnya kita ini menikah, kita ini berkeluarga, sebenarnya apa sih yang kita tuju, begitu ya. Apa sih yang sedang kita perjuangkan, gitu ya. Misalnya iseng-iseng begitu ya. Mungkin pertanyaan seperti ini lucu ya, maksudnya terdengar lucu begitu ya, terdengar lucu. Tapi bukankah ini sesuatu yang sangat penting, yaitu memastikan bahwa suami dan istri itu tahu tujuan bersamanya, begitu ya. Jangan-jangan kita ini sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ya. Tapi kita membiarkan pernikahan itu atau kehidupannya itu mengalir begitu saja, yang penting setiap hari dapurnya, kompornya menyala, ada asap mengepul, bisa makan setiap hari, dan seterusnya ya. Jadi kalau yang kita sebutkan itu seperti itu ya, hidup mengalir, yang penting bisa makan, yang penting bisa beroperasi ya. Mungkin itu belum membicarakan inti hidup berkeluarga, kan begitu ya. Jadi maka sangat penting dan sangat keren kalau sebuah keluarga itu visi misinya itu dibicarakan di dalam keluarga, gitu ya. Jadi apa sih tujuan kita menikah itu, tujuan kita berkeluarga itu didiskusikan begitu, maksudnya dibicarakan ya. Pertama mungkin antara suami dan istri ya, kemudian nanti ditularkan ke anak-anaknya ya. Jadi karena punya tujuan yang sama, maka kemudian nanti biasanya rencananya atau kegiatannya mengarah ke tujuan yang sama itu, begitu ya. Nah, jadi saya belum saya sendiri ya, saya sendiri belum sampai kemudian menulis visi misi itu di dalam rumah, belum ya. Tapi tentang isinya, substansinya itu eh, kita atau kami ya, itu harus memastikan bahwa kita ini punya tujuan yang sama ya. Jadi punya tujuan hidup yang sama, yaitu bagaimana eh, meraih kesuksesan atau keselamatan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat sampai akhirat ya. Nah, jadi itu coba kalau kita tulis misalnya visi keluarga ini di ruang, nggak usah di ruang tamu ya. Kalau di ruang tamu mungkin nanti terbaca oleh tamu-tamu yang datang ya. Pak, itu visi apa, Pak? Oh, itu visi keluarga kami ya. Oh, kirain Bapak punya perusahaan terus itu visinya. Oh, bukan. Ini visi keluarga kami. Ya. Visinya adalah meraih kebahagiaan atau keselamatan atau kesuksesan dunia akhirat. Itu visinya, ditulis begitu ya. Nanti misinya berarti turunannya apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi itu. Kan begitu ya. Ditulis. Jadi kalau itu ditulis lalu difigura, ditempel di rumah kita ya, menjadi pengingat. Bukankah di organisasi-organisasi, di lembaga, di pabrik-pabrik itu ditempel itu. Yang itu maksudnya adalah menjadi pengingat semua personil ya, mulai dari pimpinan sampai karyawannya. Itu ngerti perusahaan ini itu diarahkan kemana sih? Apa sih visinya? Kan begitu ya. Nah, kalau sudah clear apa visinya, maka baru berarti untuk mencapai itu apa yang harus eh, dilakukan. Jadi rencananya seperti apa? Berarti keluarga itu harus punya rencana-rencana, begitu ya. Atau istilahnya adalah keluarga berencana. Ya. Jadi ada istilah keluarga berencana, ada istilah rencana berkeluarga. Ya. Jadi kalau ada orang yang belum menikah, biasanya pembahasannya adalah rencana berkeluarga, begitu kan? Tapi kalau sudah menikah, itu harus berubah. Maksudnya yang dibicarakan bukan rencana berkeluarga, tapi keluarga berencana. Ya, keluarga berencana. Nah, istilah keluarga berencana itu atau KB itu ya,
Itu yang lazim dipahami oleh banyak orang. Itu kan hanya tentang mengatur jumlah anak. Nanti kita merencanakan punya anak berapa ya. Direncanakan nanti setiap anak punya ada jarak berapa tahun ya. Terus nanti untuk mencapai itu berarti nanti harus bagaimana mengaturnya supaya nanti jaraknya sekian sekian sekian. Maka lalu kita mengenal ada eh, apa pendekatan-pendekatan yang namanya mungkin melalui pil KB atau melalui IUD atau melalui apa ya namanya. Nah, biasanya orang membicarakan KB itu begitu. Keluarga berencana itu ya seputar itu begitu ya. Itu yang mereka sebut sebagai keluarga berencana ya. Yaitu ternyata yang dibahas itu adalah tentang hanya seputar mengatur jumlah anak ya, jumlah anak. Padahal harusnya pembahasan tentang keluarga berencana itu ya jauh lebih lebih besar dari itu ya. Keluarga berencana itu harusnya maksudnya adalah keluarga ini akan diarahkan kemana. Jadi mau dibawa kemana keluarga ini kan begitu ya. Jadi keluarga ini mau diarahkan atau dibawa kemana ya. Jadi nanti pasti harus mengarah ke tujuan yang tadi itu ya. Nah, karena tujuannya sudah jelas, maka rencana-rencananya harus mengarah pada tujuan itu ya. Berarti nanti di rencana keluarga itu ada, oh nanti berarti perlu ada kegiatan mengaji setiap bla bla bla. Nah, nanti perlu ada kegiatan bertemu kumpul keluarga setiap apa. Yang nanti di situ ada bla 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 ya. Jadi ada rencana-rencana begitu ya. Jadi yang terkait dengan pendidikan, yang terkait dengan kesehatan dan seterusnya ya. Yang itu sebenarnya dalam rangka untuk meraih tadi itu ya, kehidupan yang selamat di dunia dan akhirat. Jadi mestinya pembahasan tentang keluarga berencana itu ya membicarakan tentang rencana-rencana keluarga itu ya. Jadi apa rencana-rencana keluarga ya. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang harus ada ya, kebiasaan-kebiasaan apa yang akan dibangun ya. Apa cita-cita eh, yang ingin diraih ya dan seterusnya ya. Berarti nanti itu akan menjadi clear eh, keluarga itu akan mengarah kemana gitu ya. Jadi satu rencana, satu aksi begitu ya. Nah, ini eh, apa level yang ketiga ya. Dan yang berikutnya ini ya mulai masuk ke intinya ya. Jadi karena keluarga itu punya tujuan yang sama ya, maka komunikasi itu menjadi salah satu kunci ya. Jadi bayangkan jika setiap anggota keluarga itu bersikeras mempertahankan posisinya. Ya, jadi tadi kan keluarga itu isinya macam-macam ya. Jadi dari usianya macam-macam ya, jenis kelaminnya macam-macam ya, kecenderungannya macam-macam ya, kemampuannya macam-macam ya. Sementara tujuannya kan sama gitu ya. Dia punya goal yang sama, tujuan yang sama. Berarti pasti komunikasi menjadi salah satu kunci ya. Jadi kita bayangkan kalau setiap anggota itu dia mempertahankan posisinya ya. Tadi kan ada orang dewasa, ada anak-anak ya. Jadi seandainya orang tua itu dia mempertahankan posisinya, dia tetap pada zona orang dewasa. Dan anak-anak dia tetap dibiarkan pada zona anak-anaknya, begitu ya. Seandainya begitu. Jadi masing-masing mempertahankan posisinya ya. Apakah bisa ketemu ya tentang tujuan yang sama tadi itu ya. Jadi pertanyaannya kan bagaimana mengkomunikasikan tujuan tadi itu kepada anak-anak kita yang masih mungkin masih anak-anak atau mungkin sudah remaja ya atau bahkan sudah dewasa ya. Jadi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan itu ya.
Nah, biasanya kalau eh, para pendidik itu menyarankan begini ya. Jadi memasuki dunia anak-anak, kemudian memperkenalkan anak-anak kita itu untuk mengenal dunia kita, orang dewasa, begitu ya. Jadi kalau anak-anak itu kan dunianya dunia anak-anak ya, dunia bermain ya, dunia masih banyak bersenang-senang ya. Nah, sementara orang dewasa mungkin sudah melewati dunia itu ya. Jadi disitulah kemudian pentingnya orang tua itu eh, harus mau memasuki dunia anak-anak, begitu kan ya. Jadi maka orang tua itu kadang memang harus eh, apa berlagak seperti anak-anak ya, berlagak mungkin belum tahu ya, belum sesuatu ya, berpura-pura menjadi kuda, yang itu maksudnya adalah orang tua ini sebenarnya sedang memasuki dunia mereka, gitu ya. Karena kalau mereka tidak dimasuki dengan cara begitu, ya orang tua tidak mau menyesuaikan dunia anak-anak, gitu, maka mungkin sulit mereka anak-anak kita itu untuk mengenal atau mendekat ke dunia kita, kan gitu ya. Jadi makanya biasanya para pendidik itu menyarankan memasuki dunia anak-anak untuk kemudian perlahan mengajak mereka mengenal dunia kita. Kan begitu ya. Nah, jadi disinilah pentingnya komunikasi ya. Jadi apa? Komunikasi itu adalah pasti bicara tentang apa? Menghubungkan pesan begitu ya. Tadi kan keluarga itu punya satu tujuan ya, satu rencana, satu aksi ya. Bagaimana pesan-pesan tentang tujuan ya, tentang rencana, tentang aksi itu sampai pada anak-anak kita ya. Jadi cara ngomongnya itu seperti apa gitu ya. Cara menyampaikannya itu seperti apa. Kalau mereka masih anak-anak, kalau mereka sudah remaja, kalau mereka sudah dewasa, itu pasti cara ngomongnya beda ya. Redaksinya pasti berbeda ya. Pendekatannya pasti berbeda. Nah, disinilah kita sebagai orang tua memang harus belajar bagaimana berkomunikasi ya. Ada beberapa metode ya, beberapa pendekatan, dan ini semuanya yang saya tulis ini ya, sebenarnya masih ada beberapa yang lain, itu sebenarnya dicontohkan oleh baginda Rasulullah ya. Jadi ternyata baginda Rasulullah itu ya, Nabi Muhammad itu menggunakan berbagai pendekatan ya, berbagai metode untuk berkomunikasi ya. Baik itu di dalam keluarganya, bersama para sahabatnya ya, bersama orang-orang yang eh, di luar Islam ya. Itu ternyata menggunakan berbagai pendekatan yang itu bisa kita contoh ya. Nah, adanya berbagai pendekatan itu atau banyak metode itu menandai bahwa tidak ada satu metode yang cocok untuk semua kondisi, kan begitu ya. Jadi tidak ada satu metode yang cocok untuk semua situasi ya. Jadi kalau situasinya seperti ini, oh itu mungkin cocok dengan metode yang begini ya. Tapi mungkin tidak cocok kalau metodenya begini ya. Jadi banyak metode itu menandai bahwa setiap situasi itu memerlukan metode tersendiri, begitu ya. Jadi kapan kita bisa menggunakan nasihat secara langsung ya? Kapan perlu contoh atau perumpamaan ya? Kapan perlu menggunakan pendekatan cerita atau berkisah ya? Kapan kita perlu mengajaknya dengan eh, dialog interaktif ya? Kapan kita perlu menggunakan metode bertanya? Jadi dengan cara bertanya ya. Kapan kita perlu menggunakan pendekatan senda gurau, bercanda. Jadi ada beberapa riwayat ya, hadis yang itu menunjukkan bahwa di beberapa kesempatan baginda Rasulullah itu juga menggunakan pendekatan bergurau, bercanda
Jadi di situasi-situasi tertentu ya. Lalu ada metode bertahap ya, ada metode sumpah dan seterusnya ya. Nah, berarti kita sebagai orang tua ya, ini mungkin kita fokusnya ke orang tua ya. Jadi harus memang pinter-pinter untuk memilih pendekatan ya, atau memilih metode kira-kira mana yang dirasa cocok ya. Nah, misalnya metode yang mana ini? Bercerita gitu ya, atau dialog interaktif dulu misalnya ya. Jadi metode ngobrol ya. Jadi ada masanya atau ada saatnya kita itu menyampaikan pesan itu dengan cara berdialog begitu ya, ngobrol, interaktif begitu. Jadi kita dengan anak kita ada pesan tertentu yang ingin kita sampaikan, tapi dengan cara ngobrol. Ngobrol itu berarti eh, melibatkan dia dalam percakapan ya. Jadi kalau bercerita itu kan kita yang ngomong, dia yang dengerin, gitu ya. Tapi kalau dialog interaktif, ini berarti melibatkan dia dalam membangun narasinya itu, ya. Nanti ujung-ujungnya mereka akan menemukan pengetahuan atau pemahaman melalui ngobrol itu, ya. Misalnya contohnya adalah kalau ini dialog interaktif ya, misalnya lalu kita mengajak eh, anak kita yang misalnya sudah sekolah dasar ya, dia mungkin sudah dapat pengetahuan umum dasar, misalnya IPA ya, yang level dasar, misalnya tentang benda-benda angkasa ya, jadi tentang angkasa. Lalu kita ajak berdialog begini, nah eh, eh, ada berapa planet yang diciptakan oleh Allah ya. Nah, dia yang sudah belajar itu di sekolahan tentang planet, mungkin bisa menjawab ada 9 ya. 9 itu apa? Lalu dia menyebut Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Kan gitu ya. Nah, dia menyebut 9 itu kan karena memang yang diajarkan di sekolah itu kan baru 9 itu ya. Aslinya planet itu kan banyak sekali ya. Bahkan mungkin tak terbilang, kita nggak tahu berapa persisnya ya. Jadi kita ingin misalnya melengkapi jawaban anak itu ya. Maksudnya menimpali apa yang dia katakan itu. Nah, sebenarnya Allah menciptakan planet itu bukan hanya 9 itu ya. 9 yang tadi kakak sebutkan itu adalah diantaranya ya. Sebenarnya planet itu jumlahnya banyak sekali, bahkan mungkin tidak terhingga ya. Jadi banyak sekali. Dan tahukah kamu ya bahwa dari sekian banyak planet itu ya, itu yang dihuni oleh manusia itu hanya planet bumi ini saja gitu ya. Jadi planet-planet yang lain itu kosong, tidak berpenghuni ya. Yang berpenghuni manusia itu adalah ya planet bumi ini. Dan sebenarnya planet bumi ini bukan planet yang paling besar loh sebenarnya. Masih banyak planet-planet lain yang jauh lebih besar. Lalu kita bertanya ya, nah kira-kira kenapa eh, apa manusia yang segini banyaknya ini ditempatkan di satu planet yang sama? Kok tidak disebar di planet-planet yang lain ya? Yang sebenarnya kalau itu disebar ke planet-planet yang lain, cukup loh satu orang itu satu planet. Jadi misalkan bumi ini bisa satu orang, Jupiter satu orang, dan seterusnya ya. Karena jumlah planetnya tak terhingga, sebenarnya cukup loh setiap orang itu ditempatkan di satu planet saja, disebarkan merata. Tapi kenapa kok tidak begitu? Ya, kenapa Allah menempatkan manusia yang jumlahnya miliaran ini di satu planet ini saja, planet bumi ini saja. Jadi ini kita mengajak anak kita merenung begitu ya, merenung. Nanti ujung-ujungnya sebenarnya ada pesan tertentu yang sedang ditanamkan gitu ya, kita tanamkan.
Nanti lalu kita memperkenalkan ya, menyinggung dengan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Jadi kita ditempatkan di satu planet yang sama dengan berbagai rupa-rupa ini sebenarnya tujuannya adalah salah satunya tadi itu ya, lita arofu, saling mengenal ya, satu sama lain saling membantu dan seterusnya ya. Jadi nanti lalu kita kaitkan dengan hal-hal yang begitu. Jadi dari obrolan, dari berinteraksi tadi itu sebenarnya kita sedang menyelipkan banyak eh, pesan-pesan begitu ya, pesan-pesan. Nah, ini metode dialog interaktif ya. Jadi kita berbincang melibatkan dia, anak kita ya. Yang tentu ini kita sesuaikan dengan apa? Kita sesuaikan dengan jenjang mereka ya. Jadi pasti nanti kalau masih anak 3 tahun, pasti percakapannya beda lagi kan gitu ya. Percakapannya beda lagi. Yang sudah remaja pasti pembahasannya mungkin beda lagi dan seterusnya dengan redaksi yang berbeda ya, dengan pendekatan cerita atau dialog yang berbeda dan seterusnya. Nah, intinya adalah eh, apa? Metode-metode ini memang harus kita kenali dan bisa kita praktekkan gitu ya. Supaya nanti kemudian kita punya banyak pilihan dan kemudian eh, tepat ya, tepat sasaran. Jadi yang tadi adalah contoh dialog interaktif. Atau bisa menggunakan metode cerita ya. Jadi ada pendekatan cerita ya. Dan itu kan juga dicontohkan di dalam Al-Qur'an ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kan eh, banyak sekali bagian-bagian yang disuguhkan dengan model atau bergaya kisah begitu ya. Jadi Al-Qur'an itu banyak memuat kisah-kisah ya. Ada kisah para nabi, ada kisah orang-orang soleh, ada kisah orang-orang yang kafir ya, ada kisah orang-orang yang dolim ya, dan seterusnya. Nah itu dihadirkan itu kan memang untuk dipelajari ya, dan itu sekaligus menandai bahwa pada umumnya orang itu senang mendengarkan kisah gitu ya. Jadi pada pada umumnya orang itu senang diceritani begitu ya. Dia senang mendengarkan cerita ya. Maka metode berkisah itu atau metode bercerita itu adalah di antara metode yang efektif ya untuk menyampaikan pesan begitu ya. Jadi biasanya cerita itu atau kisah itu efektif untuk eh, orang yang kalau dia dinasehati secara langsung, terutama dia mudah tersinggung begitu ya. Jadi orang yang mudah tersinggung atau marah atau nggak seneng kalau dinasehati secara langsung, ya dia merasa tertuduh, merasa terluka dan seterusnya. Itu biasanya alternatifnya adalah dia dinasehati dengan metode kisah, berkisah begitu ya, bercerita. Jadi kalau dalam bentuk buku itu misalnya kita mengenal ada buku-buku novel ya. Novel itu kan ada novel yang real, ada novel yang apa? Fiktif ya. Tetapi kita bisa memilih kisah-kisah yang dicontohkan atau dihadirkan di dalam Al-Qur'an, di dalam yang diceritakan oleh nabi ya atau rasul ya, yang dikisahkan oleh sahabat dan seterusnya ya. Nah, itu kan kisah-kisah yang faktual begitu ya. Jadi bukan kisah-kisah yang misalnya disajikan dalam buku Harry Potter ya. Itu kan kisah-kisah fiksi imajinatif begitu ya. Jadi kita sudah diberi contoh, kita sudah diberi bahan-bahan ya di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali kisah-kisah dan itu bisa kita eh, tiru, bisa kita ambil ya. Dan dia memang disajikan untuk diambil pelajarannya ya. Nah, berarti orang tua itu harus pinter cerita. Intinya begitu sebenarnya. Berarti orang tua itu harus pinter dongeng. Kan begitu ya kalau orang Jawa bilang ya. Jadi pinter berkisah atau pinter bercerita ya.
Nah, untuk bisa pintar bercerita, berarti orang tua itu kan harus pembelajar, ya. Harus banyak bacaannya tentang kisah-kisah, ya. Berarti di rumah kita itu perlu ada buku yang bisa kita baca, ya. Yang itu adalah kisah-kisah terbaik, ya. Perlu ada buku misalnya eh, Sirah Nabawiyah, ya. Jadi sejarah tentang para nabi, ya. Paling tidak adalah sejarah atau kisah hidup Nabi Muhammad, ya. Nanti kita lengkapi dengan kisah nabi-nabi yang lain, ya. Kisah para sahabat, ya. Kisah orang-orang soleh, ya. Jadi berarti kita harus banyak koleksinya, ya, banyak bacaannya, ya, banyak mendengarkan kisah-kisah, ya, banyak membaca penjelasan atau tafsir tentang Al-Quran yang memuat kisah-kisah itu, ya, sehingga nanti kita bisa mengolah cerita itu dengan baik, gitu ya. Nah, maka berarti kita pasti sudah bisa membayangkan, oh berarti ternyata menjadi orang tua itu ya eh, apa nggak mudah begitu ya. Ternyata harus tersedia waktu, tersedia sesi untuk mempelajari hal-hal yang begitu, ya. Jadi kalau waktu kita habis untuk profesi kita gitu ya, sudah habis ya, pulang-pulang sudah capek ya, bangun-bangun sudah mau berangkat ya. Jadi tidak ada waktu yang cukup untuk membaca, untuk mempelajari ya, untuk mencari bahan-bahan kisah-kisah yang terbaik, yang itu nanti bisa kita pakai untuk menasehati anak dengan cara bercerita begitu. Jadi kalau kita nggak punya waktu untuk itu ya, maka kita nanti mungkin belum bisa disebut sebagai keluarga pembelajar begitu ya. Padahal setiap keluarga memang harus adalah keluarga pembelajar. Berarti di rumah itu memang harus ada rak buku, ya. Jadi yang paling dasar memang rak piring. Itu yang utama ya. Rak piring itu kan berarti memang itu kebutuhan makan ya. Tapi setelah itu selesai, jadi setelah ada rak piring, lalu kebutuhan yang utama berikutnya ya itu adalah rak buku. Begitu ya. Jadi di rak buku kita itu nanti harus ada buku-buku tentang yang berkaitan dengan tadi itu ya. Yang itu mendukung eh, apa tugas kita sebagai orang tua ya. Jadi ini yang metode bercerita ya. Jadi intinya kita harus sudah mulai memang terbiasa menyimak atau mempelajari kisah-kisah ya, dan lalu bisa menghadirkan kisah-kisah itu eh, di atau untuk ya untuk anak-anak kita ya. Nah, lalu ada tahapan senda gurau ya. Tadi sudah kita contohkan ya. Jadi bagaimana Nabi itu juga beberapa waktu ya kadang-kadang menggunakan sendaguro itu ya, pendekatan sendaguro. Coba kita bayangkan apa yang terjadi jika kita sebagai orang tua tidak pernah terlihat bergurau di depan anak-anak kita. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi kalau kita sebagai orang tua tidak pernah terlihat bercanda, tidak pernah terlihat pernah bergurau, ya, guyon di hadapan anak-anak kita. Kira-kira apa yang terjadi? Anak-anak kita mungkin takut ya. Anak-anak kita mungkin sulit untuk mendekat ya. Anak-anak kita mungkin tidak bisa terlihat hangat dan akrab gitu ya. Sehingga ternyata senda gurau itu ya adalah juga sebuah metode ya, sebuah cara bagaimana memecahkan suasana, mencairkan suasana ya. Dan itu juga dilakukan oleh baginda Nabi ya. Jadi ada sahabat ya, kemudian minta disiapkan kuda tunggangan begitu ya,
Kemudian Nabi menyanggupi untuk baiklah, eh, sudah aku siapkan eh, anak unta, begitu ya. Anak unta sudah aku siapkan untuk kamu jadikan sebagai tunggangan. Nah, sahabat ini kemudian heran, kenapa kok anak unta yang akan diberikan ya? Padahal ini nanti akan dijadikan sebagai tunggangan ya. Apa mungkin anak unta itu nanti eh, ditunggangi begitu ya? Nah, lalu kata baginda Nabi, bukankah setiap unta itu punya induk begitu ya? Jadi maksudnya Nabi meskipun disebut anak unta itu sebenarnya adalah untanya sudah dewasa ya. Dan bukankah setiap unta itu dia punya induk, berarti dia adalah anak juga kan ya. Nah, maksudnya adalah di suasana itu sebenarnya baginda Nabi sedang mengajak bercanda begitu ya, bercanda. Jadi dengan menyebut unta dewasa itu adalah anak unta. Karena yang dimaksud Nabi adalah meskipun ini unta dewasa, dia juga pasti punya induk juga ya, punya ibu juga begitu ya. Nah, itu adalah juga merupakan pendekatan yang efektif ya. Jadi untuk menciptakan keakraban eh, dalam berkomunikasi ya. Nah, sewaktu-waktu kemudian Nabi juga pernah atau bahkan juga sering ya menggunakan metode sumpah begitu ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an juga banyak ya. Jadi ayat-ayat yang itu bernada sumpah ya, dan baginda Nabi juga sering ya menyampaikan pesan itu diawali dengan sumpah ya, misalnya adalah walati nafsi biyadihi ya, umpamanya ya. Dan biasanya kalau ada pesan yang diawali dengan sumpah itu berarti serius, serius banget begitu ya. Jadi maksudnya adalah kalau ini kita tarik dalam konteks keluarga, kadang-kadang percakapan kita itu atau komunikasi kita itu kalau itu sangat serius ya, serius sekali ya, itu perlu kita awali atau dahului dengan sumpah begitu ya. Berarti itu menunjukkan ini serius banget ya, pesan ini serius banget ya. Nah, demi Allah ya, ayah itu nanti tidak akan bisa membela kamu di akhirat ya. Jadi nanti kamu di akhirat adalah sangat tergantung dari amal kamu waktu hidup di dunia, dan nanti ayah tidak bisa membela kamu ya. Jadi kita menyampaikan sebuah pesan yang sangat serius ya, untuk menarik perhatian dia supaya diperhatikan dengan serius sekali ya, dengan kata-kata sumpah begitu ya. Jadi ternyata kalau kita lihat ini daftar ini, dan ini kalau kita teruskan sebenarnya masih banyak metode yang lain ya. Maka ternyata kadang-kadang kita itu sebagai orang tua ya bercanda ya, yang ngajak ngobrol, ya bercerita, ya ngasih perumpamaan-perumpamaan ya, yang ngasih nasihat secara langsung ya, ya bahkan kadang-kadang bersumpah gitu ya. Bahkan kadang-kadang dengan cara bertanya begitu ya. Jadi berarti ini adalah eh, renungan bagi kita orang tua ya. Jadi apakah kita sudah biasa menggunakan metode-metode ini dalam komunikasi kita ya. Jadi mungkin ini sebagai pengantar ya. Jadi pengantarnya mungkin 1 jam ya. Ini sudah 1 jam lewat sedikit ya. Jadi setelah ini nanti kita berdiskusi ya. Jadi intinya adalah ini semua memerlukan setidaknya 2 hal ya. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah sesi, begitu ya. Jadi ini semuanya ini memerlukan yang pertama waktu, yang kedua sesi ya. Jadi hari ini di antara yang sangat mahal itu adalah waktu keluarga ya. Jadi semakin banyak keluarga-keluarga yang hidup dalam
kesibukan masing-masing ya. Ayahnya sangat sibuk, ibunya sangat sibuk ya. Pulang-pulang sudah mau tidur, bangun-bangun sudah akan segera berangkat ya. Bertemu dengan anak-anak semakin mahal hari ini ya, waktu semakin mahal. Dan yang kedua, selain waktu, setelah waktu adalah sesi ya. Tapi tidak diisi dengan sesi-sesi yang penting ya. Jadi maka waktunya dibiarkan menganggur ya. Jadi kalau kita buat kuadrannya itu ada 4 kuadran ya. Jadi di forum ini ada beberapa yang hadir adalah alumni matematika ya, termasuk Mas Adib ya. Di sini saya melihat ada Mas Umar ya, Mas Umar Rojana ya. Jadi matematika juga ya kalau nggak salah ya. Jadi ada 4 kuadran ya. Jadi ada keluarga itu yang punya waktu yang cukup dan punya sesi yang cukup ya. Jadi waktunya ada, sesinya ada. Jadi waktu untuk keluarga itu ada dan diisi dengan sesi-sesi ya. Jadi sesi-sesi yang dimaksud itu adalah yang paling utama sesi pendidikan ya, sesi pengajaran. Di luar sesi itu ada sesi bermain, sesi bercanda ya, atau bercanda gurau ya. Itu sesi-sesi ya, dan semuanya penting ya. Jadi yang ideal itu memang waktunya cukup tersedia dan diisi dengan sesi-sesi yang esensial. Itu yang utama banget ya. Nah, yang kedua, ini masih mending yang kedua ini. Tidak punya waktu yang cukup ya. Waktunya sedikit sekali. Ini orang sibuk ya. Waktunya sedikit. 1 jam aja mungkin itu sudah bela-belain. Dia memang sibuk banget ini orang tua ya. Tapi sekalinya punya waktu, 1 jam ini dimanfaatkan dengan sangat-sangat baik dengan sesi-sesi yang terbaik ya. Anak-anak besok ayah ada di rumah itu ya, kira-kira 2 jam 3 jam ya. Nanti ayah pingin cerita-cerita, pingin ngumpul bareng semuanya, nanti ayah ingin eh, menghadirkan sesuatu. Di situ nanti mungkin ada ngobrol, ya, ada penyajian kisah dan seterusnya. Jadi sekalinya ada waktu ya, yang sedikit itu tapi dimanfaatkan dengan sangat-sangat baik ya. Jadi ini masih mending ya. Ini yang kedua. Nah, ada yang ketiga itu eh, punya sesi yang banyak sebenarnya. Sorry, punya waktu yang banyak sebenarnya di rumah itu ya. Jadi di rumah itu hampir tiap hari ya ada ayah ibu ya. Waktu nganggurnya banyak ya. Waktunya cukup banyak. Tetapi sayang tidak banyak dimanfaatkan dengan sesi-sesi ya. Jadi waktu yang nganggur itu dibiarkan lepas begitu saja ya. Jadi tidak ada sesi pengajaran atau pendidikan ya atau nasihat dan seterusnya ya. Mungkin karena pengetahuan yang kurang ya atau mungkin karena eh, kepedulian yang kurang ya. Jadi ini model yang ketiga ya. Model yang keempat berarti apa tadi yang belum ya? Model yang keempat itu. Yang belum berarti apa Mas Mas Umar? Tadi kan ada 4 macam ya. Berarti yang belum itu, oh dia nggak punya waktu ya. Jadi waktunya nggak tersedia dan juga memang tidak pernah ada upaya-upaya untuk menciptakan sesi. Ini yang paling buruk ya. Jadi tidak tersedia waktu dan juga memang tidak pernah direncanakan ada sesi-sesi ya. Jadi ini yang kuadran yang paling buruk ya. Nah, kita tentu mengharapkan di keluarga kita itu punya waktu ya atau tersedia waktu yang cukup ya. Jadi meskipun kita ini di luar berprofesi sebagai apa, menjadi kepala apa, kepala apa, kepala apa, ya, tetapi tetap yang paling utama itu adalah kepala keluarga, gitu ya.
boleh aja di kampus sebagai kepala pusat, ya, kepala lembaga, ya. Tapi itu kita anggap sebagai tugas tambahan. Ya. Jadi tugas yang utama adalah tetap sebagai kepala keluarga. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita menganggap terbalik, kita menganggap bahwa menjadi kepala lembaga di sebuah perusahaan, ya, sebuah kampus itu adalah jabatan utama, ya, jadi tugas utama. Sementara kita anggap kepala keluarga itu adalah tugas tambahan, gitu. Sehingga hanya sisa-sisanya, begitu ya. Nah, jadi itu terbalik ya, terbalik. Nah, baik, kita berdoa dan berjuang, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang eh, apa peka, ya, peduli, ya, kemudian memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, menciptakan sesi-sesi, menghadirkan komunikasi dengan berbagai pendekatan tadi itu, yang sebenarnya semuanya adalah dalam rangka untuk meraih visi yang tadi dibahas di depan, yaitu visi hidup berkeluarga, ya, karena pasti setiap keluarga itu punya visi, begitu ya, dan visi keluarga Muslim itu adalah pasti meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Saya kira itu sebagai pengantar, ya. Mungkin setelah ini ada diskusi, ya, akan dipandu oleh Mas Adib, ya. Saya kembalikan ke Mas Adib, ya. Belum dibuka Mas Cek, Adib? Oke. cek. Baik. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Baik. Terima kasih Pak Budi Manfaat yang sudah memberikan penjelasan yang luar biasa ya, pencerahan. Dimulai dari keluarga, terus kan kita sebagai manusia diciptakan emang berbagai banyak mungkin perbedaan juga dari mulai bersuku-suku, berbangsa-bangsa gitu kan. Karakter juga kita pastinya beda-beda. Walaupun tadi juga sudah dijelaskan anak gitu kan orang tuanya sama, yang punya dua anak itu kan belum tentu karakternya sama gitu. Itu dalam lingkup yang kecil keluarga. Apalagi kalau dalam lingkup seperti yang lebih besar gitu kan. Misal desa, keluar apa kecamatan, kabupaten dan mungkin dalam lingkup dunia. Nah, perbedaan yang diciptakan itu kita untuk saling mengenal gitu ya. Untuk ta'aruf, saling mengenal, menerima dan mensyukuri itu semua. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke sesi yang kedua yaitu diskusi nih dan tanya jawab. Mangga Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan ya untuk sesi diskusi ini. Mangga bisa dinyalakan kameranya, bisa dinyalakan mic-nya, atau barangkali mau tulis di kolom komentar, di kolom chat, mangga nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng-bareng, kita coba ulik bareng-bareng untuk materi yang luar biasa ini. Komunikasi dalam keluarga. Mangga Bapak Ibu. Baik, mungkin Pak Budi diawali dari saya dulu mungkin ya sebelum Baik, masuk baik. ke pertanyaan dari Bapak Ibu. Atau mungkin Pak Umar mau bertanya nih mungkin. Baik, ini mau sharing sekaligus nanya. Oh, baik. Mangga Pak Umar, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah senang bisa silaturahmi dengan Pak Budi, guru saya, dan salam kenal untuk rekan-rekan semuanya. Eh, ya tadi sesi yang disampaikan semuanya alhamdulillah implementatif ya, artinya semuanya bisa diterapkan dalam eh, keluarga. Nah, hanya saja ini ada kalau dibilang tantangan kita sebagai orang tua ketika ingin tujuan kemudian visi. Alhamdulillah eh, keluarga kami sendiri, Pak Budi, ya keluarga saya ini belum sampai saat ini sudah 13 tahun berkeluarga itu belum menentukan visi dan misi keluarga ini. Alhamdulillah hari ini diingatkan, mudah-mudahan bisa segera saya ajak terutama istri dan anak-anak untuk menentukan visi yang ya pastinya untuk akhirat kelak. Ini saya punya dua anak, Pak Budi. Yang pertama perempuan, anak kelas 6 SD sekarang, dan yang kedua kelas 2 laki-laki. Yang kedua ini berkebutuhan khusus. Jadi luar biasa effortnya untuk eh, menangani dan ya mendidik ya, mengajak ke mengajak eh, sesuai dengan harapan kita. Nah, ini tantangannya saat ini kita sebagai orang tua itu yang paling berat itu adalah ketika anak-anak sudah bersentuhan dengan gadget, Pak Budi. Nah, ini ketika anak-anak kita ingin ya tadi mengkomunikasikan dengan berbagai hal, eh, dengan berbagai metode, tapi kemudian eh, handphone, gadget ya, itu menjadi penghambat. Justru mereka lebih sering berkomunikasi atau menerima informasi-informasi dari gadget tersebut. Ini seringkali apa yang ingin kita sampaikan akhirnya ya berbenturan atau berseberangan dengan informasi-informasi yang mereka terima dari TikTok misalkan. Anak kelas SD sekarang sudah banyak menerima informasi-informasi atau didikan-didikan dari TikTok yang kadang tidak sesuai dengan norma eh, agama atau lainnya. Nah, alhamdulillah selain anak dua itu saya juga eh, ya ada beberapa anak didik di rumah yang kebetulan menjadi tempat ngaji anak-anak SD juga sama. Nah, ini selain untuk anak-anak, ya untuk mereka juga kira-kira eh, ya saya ingin sih sharing bagaimana mengkomunikasikan apa ya, ya informasi atau hal-hal yang lebih bermanfaat, sementara ya berbenturan dengan gadget tersebut. Ini seringkali ya yang saya hadapi sendiri itu anak-anak hampir berapa jam ya bermain handphone sehari. Kemudian ketika diajak interaksi dengan kita, mereka jadi malas dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Eh, ya mungkin sudah bisa ditangkap ya pertanyaan saya tadi. Artinya bagaimana kita melawan gadget tersebut sehingga komunikasi dari kita justru yang bisa diprioritaskan daripada gadget. Itu saja. Terima kasih Mas Adi, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Umar Rojana ya. Jadi ya memang nggak dipungkiri nih Pak, karena kita kan dunia sudah maju, sudah zamannya gadget gitu. Ya mau nggak mau anak-anak Bapak Ibu mungkin yang generasi kalau sekarang generasi Alpha mungkin namanya ya, yang muda-muda gitu kan generasi yang baru itu kan tidak dipungkiri ya otomatis
mengenal gitu kan, mengenal yang namanya gadget. Nah, ini gimana nih Pak cara untuk menanggapi terkait pengenalan gadget itu yang mungkin bisa dibilang terlalu dini ya untuk anak-anak SD mungkin ya. Kalau di zaman-zamannya kita atau zaman-zaman Bapak Ibu kan zaman-zaman SD ya boro-boro pegang HP gitu kan ya. HP aja mungkin ada satu dua gitu yang punya gitu kan ya. Nah, sekarang emang zamannya udah kayak gini gitu. Jadi mungkin bisa sharing-sharing mangga Pak Budi gimana gitu untuk mengatasinya supaya komunikasi dari sebagai orang tua itu lebih didengar oleh anak-anaknya dibandingkan mereka main gadget gitu Pak. Mangga Pak Budi. Ya, baik ya. Terima kasih Mas Umar ya. Ini mungkin eh, komentar ya. Jadi mungkin ini ada bagian yang bisa apa, dibagikan ya. Boleh jadi nanti ada feedback balik ya dari Mas Umar. Jadi betul banget ya, ini tantangan besar kita ya. Dan mungkin salah satu metode yang bisa kita pilih terkait hal ini diantaranya adalah eh, kita mengajak ngobrol gitu ya. Kalau yang tadi kita tulis bahasanya adalah dialog interaktif ya, tapi mudahnya adalah ngobrol ya. Pokoknya selama ada komunikasi, sepertinya ada solusi, begitu ya. Kita yakin begitu ya. Nah, yang perlu kita rencanakan adalah seperti apa ya kita merencanakan ngobrolnya ya. Kita mulai dari mana nih? Kira-kira kalau saya mau ngajak ngobrol tentang ini dengan mereka atau dengan dia ya. Misalnya begini ya. Jadi kepada anak yang dia sudah terbiasa main gadget itu ya, main HP itu ya. Lalu kita awali dengan begini ya. Yang mungkin nanti ini bisa memicu dialog begitu ya. Nah, kalau dulu zaman Abi kecil nggak ada HP kayak begini itu. Nanti mungkin dia akan ngomong begini, loh, ya berarti gimana kalau mau menghubungi misalnya saudara yang ada di sana, 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 itu berarti terus gimana nanti cara menghubunginya, begitu ya. Ini anak-anak kecil ya. Terus mungkin kita bisa bilang begini ya, ini anak kecil atau remaja bisa ya. Ini remaja juga masih relevan ya. Mungkin lalu kita bisa timbali begini. Mungkin kalau kamu mungkin penasarannya begitu ya. Penasarannya bagaimana cara menghubungi orang yang jauh. Ya, padahal kalau orang tua sekarang yang dulu belum ada HP, ya melihat eh, yang kayak kamu begini, ya dia juga pasti bertanya. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana ya caranya eh, apa anak-anak sekarang yang seperti ini ya menghubungi orang yang paling dekat. Jadi kebalikannya. Jadi kalau yang tadi anak-anak pasti mempertanyakan, dia penasaran bagaimana menghubungi orang yang jauh. Ya. Lalu kita bilang, nah kalau orang tua yang dulu belum ada HP melihat anak-anak yang sekarang, dia juga penasaran loh. Mereka juga penasaran loh, bagaimana anak-anak yang sekarang sudah terbiasa main HP itu menghubungi orang yang paling dekat. Ya. Nanti dia pasti nggak ngerti maksudnya. Maksudnya gimana ya? Maksudnya gini, ya. Coba tuh lihat anak-anak sekarang yang lagi main asik HP itu ya. Dia asik menghubungi siapa, bahkan mungkin bermain game online. Dia sebenarnya sedang bermain dengan teman yang sangat jauh. Dia sampai melupakan temannya di sampingnya, bahkan juga melupakan orang tuanya ya. Dia nggak pernah bla bla dan seterusnya. Dia mulai mikir, dia mungkin mulai menyadari ya, oh iya juga ya. Jadi apa? Lalu dia merenungkan ya, merefleksikan ya, kayaknya iya juga ya. Kok aku
asik sendiri dengan orang yang lebih jauh ya, tetapi kemudian melupakan orang yang justru paling dekat ya. Jadi nak sebenarnya sama-sama punya pertanyaan loh. Jadi orang tua yang sekarang melihat anak-anak sekarang, dia juga penasaran dengan yang tadi itu ya. Yang sebenarnya intinya adalah orang tua ini eh, sedang menyampaikan pesan begitu ya, bahwa ternyata main HP yang berlebihan ini telah menjauhkan orang yang dekat, kan begitu ya. Jadi dia memang sekarang sedang mendekatkan orang yang jauh ya, tetapi dia lupa bahwa dia juga sekaligus menjauhkan orang yang dekat ya. Nah, itu kemudian kalau dilanjutkan dialognya, maka nanti kalau ini sangat mendukung situasinya, itu nanti dia bisa nangis ya, bisa nangis ya. Dia pasti menyadari, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, selama ini aku terlalu asik, terlalu sibuk dengan aku sendiri dan seterusnya. Ini kalau yang terjadi eh, orang tuanya oke, anaknya belum oke ya. Jadi ini tadi yang saya contohkan ini adalah orang tuanya oke. Oke itu maksudnya dia nggak punya masalah dengan eh, apa? Dia nggak punya masalah tentang menjauhkan yang dekat. Jadi orang tuanya ini dengan HP itu biasa, maksudnya tidak sampai kecanduan begitu, tidak sampai melupakan tugasnya sebagai orang tua ya. Jadi ini cerita tentang orang tuanya oke, anaknya yang belum oke. Jadi masalah ada pada anaknya ya. Karena masalah itu nanti macamnya banyak. Ada kalanya orang tuanya nih yang begitu. Jadi orang tuanya yang tidak oke, anaknya oke. Lalu anaknya ini yang protes ya. Tapi itu nanti bisa dialog. Jadi kalau anaknya ngerti, pasti dia bisa membangun dialog untuk membangun itu. Nah, bisa jadi yang ketiga itu adalah anaknya tidak oke, orang tuanya tidak oke juga, ya. Jadi di satu keluarga itu memang begitu, begitu semua, ya. Dia masing-masing memang asik dengan HP-nya sendiri, kan gitu ya. Jadi kalau seperti ini kan berarti eh, solusi mungkin tidak tumbuh atau lahir dari dalam keluarga itu sendiri. Disinilah peran orang lain ya, mungkin tetangga, mungkin keluarga yang di luar keluarga itu ya. Itu yang diharapkan bisa membantu ini ya. Jadi itulah sebabnya kenapa kita nggak boleh berhenti ya atau membatasi dakwah atau pendidikan itu hanya untuk keluarga kita sendiri. Karena kalau di keluarga kita sendiri sudah selesai, sudah oke. Kenapa kok kita diperintah untuk memperluas zona dakwah kita? Karena di luar keluarga kita sangat mungkin ada keluarga yang tidak bisa selesai dari keluarga itu sendiri. Kan begitu kan ya? Jadi ada keluarga yang model ketiga tadi itu, anaknya nggak mungkin menasehati orang tuanya juga nggak mungkin menasehati anaknya. Maka nasihat itu diharapkan lahir dari luar, dari orang lain. Ya, makanya lalu kita memperluas zona dakwah kita keluar untuk di luar keluarga kita. Ya, jadi komunikasi yang tadi, ngobrol yang tadi ya, dengan cara ngobrol begitu, kalau direncanakan dengan baik begitu ya, dari mana ya nanti saya akan mulai ngobrolnya ini ya. Kira-kira kalau saya awali dengan begini, kira-kira nanti apa pertanyaan respon dia? Eh, dia kira-kira nimpalinya seperti apa? Ya, jadi kita rencanakan begitu ya, lalu kita praktekin kan itu ya. Jadi kalau itu tepat ya, dengan situasi yang tepat, dengan redaksi yang tepat, itu bisa menggiring suasana hati yang bisa meluluhkan gitu ya. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, ya. Lalu muncul kesadaran yang tadi itu ya. Jadi beda dengan kalau misalkan kita menggunakan pendekatan eh, ancaman atau apa. Meskipun itu bisa saja dilakukan ya.
Tetapi kalau bisa dengan ngobrol ya, dengan dialog interaktif, melibatkan dia tanpa ancaman ya, tanpa paksaan ya, itu eh, akan lebih baik ya, dengan terasa lebih damai gitu ya. Jadi kita bisa bersandar dengan yang pesan Nabi yang itu loh ya. Misalnya man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Yang pertama kan biyadihi ya. Jadi biyadihi itu kan dengan kekuasaan ya, dengan kekuasaan. Jadi orang tua melihat yang tadi itu kan memang harus punya kuasa ya. Jadi apa kekuasaan orang tua? Kekuasaan orang tua itu ya menasehati, kuasa untuk memberi perintah ya, kuasa untuk sebenarnya mengancam, sebenarnya kuasa. Tapi kalau bisa dengan cara yang tadi ngobrol ya, itu pasti yang lebih utama ya. Nah, mungkin itu komentar ya Mas Umar ya. Intinya memang singkatnya itu selama ada komunikasi biasanya ada solusi gitu ya. Nah, membangunnya gimana ya nanti komunikasinya, ngobrolnya kayak gimana ya. Dimulai dari apa ya, yang kira-kira dari obrolan pertama itu bisa memicu pertanyaan balik atau apa feedback ya. Jadi itu komentar untuk yang tadi diceritakan oleh Mas Umar ya. Nah, lebih spesifik tadi Mas Umar itu cerita tentang informasi yang tanpa batas itu ya. Dan itu memang eh, ancaman ya, mengerikan ya. Jadi apa di era informasi ya. Jadi kalau kita misalnya termasuk ini ya, termasuk kalau di dunia pendidikan di sekolah itu misalnya ada tugas tertentu ya yang mengharuskan anak-anak itu kemudian mengupload tugasnya itu menggunakan akun TikTok lah misalnya ya, akun TikTok. Jadi sehingga kemudian anak yang tadinya nggak punya akun TikTok ya, yang tidak pernah mengakses TikTok ya, dia lalu karena punya akun TikTok diawali dengan tugas yang tadi itu ya. Di antara yang kita khawatirkan adalah eh, ketika kita sudah masuk di media informasi yang umum seperti itu, media sosial namanya ya, maka kan kita mudah untuk kemudian mengakses informasi lain ya yang sebenarnya tidak berkaitan dengan tugas sekolah yang tadi itu kan begitu ya. Jadi itu diantara yang kita harus evaluasi ya. Jadi apakah yang seperti itu layak ya? Karena kita memproteksi ya begitu kita sudah masuk di dunia media sosial itu kan proteksinya eh, agak sulit ya. Jadi proteksinya agak sulit ya. Sehingga kemudian keputusan sekolah misalnya untuk menggunakan akun-akun yang misalnya TikTok yang tadi itu, yang karena banyak sekali konten yang eh, kan di media sosial itu tidak semua konten apa adalah konten edukasi begitu ya. Di antara konten sebagiannya bahkan mungkin sebagian besarnya itu adalah konten yang eh, bahkan kebalikannya gitu ya. Nah, itu tapi pertanyaan Mas Umar kan gimana menyikapi ini gitu ya. Saya ingat dengan satu nasihat gitu ya, nasihat orang bijak gitu ya. Jadi kalau rumah kita di dekat sungai besar, arusnya deras sekali ya, maka tidak perlu kita eh, melarang anak kita bermain di sungai. Bahkan apalagi sampai kita harus pindah rumah kan begitu ya. Tetapi kita perlu membekali anak-anak kita itu untuk berenang ya, berenang yang baik, berenang yang hebat ya, supaya mereka bisa tetap tinggal
di rumah yang dekat sungai itu ya dia sudah punya apa alternatifnya atau perisainya sewaktu-waktu nanti misalnya dia tercebur di sungai kan gitu ya. Dia sudah dilengkapi dengan bagaimana eh, berenang yang hebat tadi itu ya. Nah, mungkin sama dengan konteks ini ya. Apakah media internet atau media sosial berbasis internet itu eh, harus kita hindari gitu ya. Sebenarnya ini nggak bisa dihindari ya. Dia tetap ada begitu kan ya di tengah-tengah kita bersama kita ya di sekeliling kita ya. Bahkan mungkin dia sifatnya netral pada mulanya ya. Jadi YouTube lah misalnya. YouTube itu kan dia hanya memberi ruang kan begitu kan ya. Dia kan hanya menyediakan ruang ya. Silakan ruang ini bisa dimanfaatkan oleh siapa saja kan gitu ya. Berarti kan YouTube ini netral sebenarnya ya. Jadi nanti yang penting kita melatihkan, mengajarkan anak-anak kita itu bagaimana membuat konten yang positif dan menyebarluaskannya menggunakan ruang yang tersedia itu. Kan begitu kan ya. Jadi kita tidak lalu melarang mereka mengenal atau menggunakan ruang itu ya, tetapi kita melatih menyiapkan anak-anak kita itu bisa hidup dalam ruang itu ya dan menggunakan ruang itu secara positif kan begitu ya. Dan itu tugas kita ya, tugas kita. Mungkin komentarnya begitu ya, Mas Umar ya. Baik, seperti itu ya, Umar. Mangga barangkali dari Pak Umar ada yang ingin ditanggapi dari Pak Budi, mangga. Alhamdulillah sudah cukup. eh, Ya tadi intinya, ya memang ini harus dan memerlukan apa namanya ya, pengetahuan hati yang luas dari seorang ayah. Ya tadi yang biasa dan sering saya terapkan itu ya ke anak itu biasanya dengan paksaan atau dengan secara spontan. Kalau lihat anak main gadget terus kemudian kita langsung biasanya apa namanya melarang, tidak boleh dan sebagainya. Ya alhamdulillah ini masukan yang eh, insya Allah akan sangat berarti buat saya. Ya sebenarnya dialog-dialog santai itu ya pernah atau beberapa kali saya gunakan dan itu memang masuk, tapi memang membutuhkan kesabaran yang effort yang lebih ketika dibanding dengan misalkan langsung maksa dan sebagainya. Intinya terima kasih, insya Allah masukannya bisa saya implementasikan dalam ruang lingkup pendidikan di keluarga kami. Itu saja. Terima kasih Mas Adi, Pak Bu. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih ya Bapak Umar sama Bapak Budi atas penjelasannya yang luar biasa sekali. Karena mau gimana pun juga kita nggak bisa mengelak gitu ya dari yang namanya teknologi. Karena zaman sudah maju, zaman sudah zaman-zamannya teknologi, ya mau nggak mau anak-anak kita mungkin ya, ya ikut-ikutan atau kita yang mengendalikan gitu kan. Kita yang dikendalikan teknologi atau kita yang mengendalikan teknologi itu mungkin poinnya. Sebagai orang tua kita harus bisa mengawasi anak-anak kita supaya tidak melenceng dari jalur gitu kan. Supaya tidak memanfaatkan yang kurang baik dari teknologi tersebut. Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan 21:42 ya. Oke. Mungkin kita cukupkan saja ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu mungkin bisa di lain waktu, lain kesempatan gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum ditutup, mungkin barangkali dari Pak Budi
ada statement terakhir nih Pak sebelum kita ditutup nih Pak. Mangga. Oke, baik, terima kasih Mas Adib ya. Bapak Ibu kawan-kawan semuanya ya. Di awal tadi saya sudah awali dengan satu ayat ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Jadi di antara cara kita menjaga keluarga kita itu adalah dengan pembekalan ilmu gitu ya. Nah, ayah nggak mungkin bisa mengawasi kamu setiap waktu ya. Jadi ayah itu bisa melihat dan mungkin langsung menasihati kalau ayah sedang bersama kamu ya. Tapi di luar itu kan ayah nggak tahu ya. Dan mungkin selebihnya banyak waktunya itu adalah ayah tidak melihat bagaimana aktivitasmu. Tapi ilmulah yang akan menjagamu ya. Jadi maka kita sebagai seorang ayah di antara cara kita menjaga anak-anak kita itu adalah dengan kita membekalinya dengan ilmu gitu ya. Yang harapannya adalah dengan ilmunya itu nanti dia akan terjaga hidupnya ya. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua dijadikan oleh Allah sebagai orang tua yang pembelajar, orang tua yang mencintai ilmu ya. Yang kemudian ilmu itu kita terapkan untuk keluarga kita ya, anak ya, istri ya. Dan kemudian kita perluas ke yang lebih luas dari itu ya, yang mudah-mudahan nanti eh, pada akhirnya kita digolongkan oleh Allah sebagai keluarga yang selamat di dunia dan akhirat. Mungkin itu ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih banyak perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Sebelum ditutup, mungkin kita sesi dokumentasi dulu ya Bapak Ibu. Baik, kita dokumentasi terlebih dahulu yuk. Mangga Bapak Ibu yang dimungkinkan untuk on kamera, dipersilakan untuk on kameranya ya. Baik, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk diskusi, untuk belajar pada kajian malam hari ini. Semoga kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai mungkin sebagai orang tua atau calon orang tua atau sebagai anak juga gitu kan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan kajian rumah Indra berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adib, Mas Umar, dan kawan-kawan semuanya ya. Oh, ada Raju ya di sini ya.